Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Kasih dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada Bapak Ibu Saudara semua. Terpujilah nama Allah, pagi ini kita boleh merasakan sukacita atas kesempatan kehidupan yang masih Tuhan beri. Demikian juga atas curahan berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita menyatukan hati untuk mendengarkan, merenungkan apa yang menjadi sabda Tuhan. Dan biarlah sabda Tuhan ini menjadi penuntun, menjadi terang dalam kehidupan kita, yang terus membawa kita, menuntun kita berjalan dalam jalan yang benar seturut dengan kehendaknya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa mohon berkat-Nya. Bapa yang Maha Kasih, tak henti-hentinya kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu atas kasih setia dan rahmat-Mu, atas setiap kesempatan, kehidupan, dan juga curahan berkat-Mu. Demikian juga atas tuntunan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa merasakan dan menemukan damai sejahtera. Meskipun kami harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan, tetapi hanya karena pertolongan-Mu saja Tuhan, kami tetap bersuka cita. Dan pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan, merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati dan Roh Kudus memampukan kami untuk boleh mengerti serta melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sabda Tuhan pagi ini saya bacakan dari kitab Mazmur 17 ayat 4 dan 5. Mazmur 17 ayat 4 dan 5 yang demikian. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema pagi ini, mengikuti jejak-Mu. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, saya pernah melihat tayangan di TV tentang dunia militer, khususnya pasukan penyapu ranjau. Jadi dalam sebuah peperangan, biasanya pasukan musuh akan memasang ranjau darat ditanam di tanah, dan siapapun yang menginjak, baik kendaraan ataupun manusia, ranjau ini akan meledak dan akan meminta korban. Nah, oleh karena itu, ketika memasuki wilayah yang diduga sudah dipasangi ranjau, maka pasukan yang maju adalah pasukan penyapu ranjau. Dia harus bisa menyisir tempat yang aman dan dia bisa berjalan lewat dan tidak terkena bom atau ranjau ini. Tentu sangat berhati-hati menggunakan alat khusus. Dia mencoba mencari celah di mana kakinya bisa berpijak dan tempat berpijak ini aman dari ranjau darat tadi. Nah, setelah itu pasukan di belakangnya harus mengikuti tentara penyapu ranjau ini, bukan sekedar mengikuti jalur dia berjalan, tetapi bahkan harus mengikuti setiap langkah kemana pasukan penyapu ranjau ini berjalan. Jadi pasukan di belakangnya, tentara di belakangnya harus melangkah di bekas jejak pasukan penyapu ranjau supaya menjamin dia aman. Jadi bekas jejak dari pasukan yang paling depan yang sudah memastikan aman, maka orang-orang di belakangnya, tentara di belakangnya harus nepak mengikuti bekas jejak dari pasukan yang paling depan. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan saat ini juga mengingatkan kepada kita, kalau ingin hidup kita aman, kalau ingin hidup kita tidak terjebak, terkena ranjau dalam kehidupan kita sehari-hari, maka cara yang harus kita ikuti adalah berjalan di belakang Tuhan yang sudah menuntun kita. Bukan sekedar mengikuti dari belakang, tetapi seperti sabda tadi, Sang pemazmur menyatakan bahwa langkahnya mengikuti jejak Tuhan. Jejak yang ditinggalkan oleh Tuhan, kita ikuti setiap langkah kita, nepak di jejaknya Tuhan. Itu jaminan bahwa kehidupan kita aman.
Sang pemasmur mengatakan, kakiku tidak goyang. Hidup kita aman, kita dijauhkan dari ranjau yang akan mencelakai kita. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, firman ini bukan bermaksud bahwa kita kemudian melakukan atau menerapkan firman Tuhan secara harafiah, letterleh. Bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita sungguh-sungguh berdisiplin, mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan, arahan Tuhan, dan kita melakukannya dengan tekun, dengan setia. Sehingga kita tidak terjebak, tidak jatuh, dan menjadi korban dalam kehidupan kita di dunia ini. Banyak sekali ranjau yang mengancam di sepanjang perjalanan kita, di sepanjang kehidupan kita. Karena jabatan, pekerjaan, bahkan mungkin kemiskinan, kekayaan pun akan bisa menjadi jebakan yang membuat kita hancur. Bahkan cinta pun bisa menjebak kita. Cinta terhadap harta, cinta terhadap kekuasaan, cinta terhadap materi bisa menjebak kita dan menghancurkan kita. Karena itu mari kita senantiasa berhati-hati, belajar untuk mengikuti jejak Tuhan, mengikuti jejak Kristus, jejak Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita banyak hal untuk menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga kita senantiasa merasakan berkat Tuhan dan bahkan hidup kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Ketika kita melangkah dengan baik, ketika hidup kita senantiasa menunjukkan hal-hal yang baik, maka akan ada banyak orang yang tertarik untuk juga mengikuti kita, mengikuti jejak kita, yang itu artinya juga mengikuti jejak Tuhan. Mereka akan ikut merasakan sukacita di dalam jalan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.